terima kasih telah mendatang. Sembari kita menunggu para peserta lain, saya akan play video untuk 3D Experience Platform. Mungkin menarik untuk Bapak-Bapak sekalian untuk bisa melihat. Selamat menonton. Companies who strive for a competitive advantage can no longer just deliver products. Today's consumers are savvy and want more than product alone. They demand experiences which are more personalized and more rewarding. But how can you know where to begin or which experiences to create? Even if you have access already to a lot of information from inside and outside your company, how can you visually connect all the dots to see the full business picture? Business success depends on asking the right questions, finding powerful answers, and taking informed decisions quickly. To help business leaders understand the present, navigate the future, and create compelling consumer experiences, we introduce the 3D Experience Platform. Available on-premise, online, in public or private cloud. Today, the navigational user experience of the 3D Experience Platform is enhanced with the new IFWE Compass interface. Business leaders can now connect people, data, solutions, and ideas from within and outside the enterprise in a single visual and intuitive environment, creating a comprehensive business picture. And it all starts here. The 3D Experience Platform provides intuitive navigational access to all Dassault Systems apps, including social and collaborative apps, 3D modeling apps, content and simulation apps, and information intelligence apps. The 3D Experience Platform offers functionality directly out of the box. From the social and collaborative apps quadrant, you have the ability to create online, internal, and external social communities. Through these communities, you can connect people from your business ecosystem, marketing, sales, designers, or external agencies and suppliers. Also, you can dramatically increase collaboration with version control of any media and with simple check-in, check-out capabilities. From the 3D Modeling Apps quadrant, 3D models can now be seen and shared by everyone in your organization, offering a stunning interactive model viewer to present ideas from the shop floor to the boardroom. And there's more. From the Information Intelligence quadrant, you have out-of-the-box capability to create dashboards. With one click, choose the widgets you want from our library and build your personal or business dashboard. You can even drill down to analyze specific data sets so you can make faster and more informed decisions. You can also search for information or media content from private networks, file systems, or the internet. And finally, with its unique tagging system, you can intuitively segment information and content, discover new data, ask the right questions, and take rapid action. The 3D Experience Platform makes sure you have the full picture all day and every day. With the 3D Experience Platform, business leaders worldwide now have the opportunity to discover an innovative way to connect the dots in their company. And we believe that Compass the Business may one day become a new phrase to define business excellence. Ya, terima kasih Bapak-Bapak atas waktu dan kehadiran yang diberikan pada siang hari ini, Pak. Semoga Bapak dan Ibu dalam keadaan sehat. Pada siang hari ini, kita akan berbicara tentang mengenai apa aja itu yang bisa membantu kita dalam manufacturing.
Nah, sebelum saya memulai webinar, saya bisa memperkenalkan diri dahulu. Saya dan tim, nama saya itu Rian, dan bersama saya ada engineer kami, yaitu Pak Kamal, yang sudah cukup berpengalaman dalam bidang manufaktur. Beliau akan menjadi speaker pada webinar siang hari ini. Sedikit dari perusahaan kami, PT Paralogics, adalah perusahaan software engineering yang fleksibel. Kami adalah authorized partner untuk beberapa software CAD, CAM, dan juga CAE, sehingga mampu memberikan solusi terbaik untuk kebutuhan tim Bapak atau tim Ibu dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari Bapak. Paralux juga sudah berpengalaman lebih dari 7 tahun di bidang software. Berikut jejak Paralogics sejak 2013. Kita mulai dengan authorized partner dengan MSC Software, Tekla, atau sekarang yang mungkin bisa dikenal dengan Trimble. Lalu pada tahun 2015 kami juga mulai partnership dengan Siemens NX, dan juga tahun 2017 kami berjabat tangan dengan IDEM, yaitu software simulasi untuk production flow yang lebih baik. Dan juga pada tahun 2020 kami mulai dengan berpartner lagi dengan Hexagon yang mempunyai MSC, dan juga pada akhir 2020 kami berjabat tangan dengan Dassault System yang software paling familiarnya mungkin Bapak atau Ibu tahu itu SolidWorks dan CATIA. Jadi visi kami adalah dalam Paralogics adalah untuk menjadi pemimpin dalam penyedia teknologi dan servis untuk industri manufacturing dan engineering di Indonesia. Dengan cara apa? Bisa dilihat dari slide ini, kami itu dengan mengetahui pain para customer dan bisnisnya, cari cara untuk meningkatkan produk dan membangun solusi terbaik, dan setelah itu kami mengimplementasikannya. Dan juga ini tim dari Paralogics, bisa dilihat yang Pak Ahmad, dari saya mulai dari paling kiri, itu bertanggung jawab atas software MSC dan Siemens NX, juga dengan support Pak Kamal dan Pak Bayu dalam pelaksanaan engineering prosesnya. Dan juga Mbak Adventa yang bertanggung jawab atas software IDEM dengan support Pak Alfian, dan juga saya sendiri, Rian, yang bertanggung jawab atas software SolidWorks dan software Dassault System lainnya seperti 3D Experience, dengan juga support Pak Kamal dan Pak Alfian. Jadi transisi ke produk, sekarang saya akan memperkenalkan apa itu SolidWorks dan 3D Experience. Mungkin Bapak dan Ibu sudah tahu sedikit ya tentang SolidWorks, tapi belum pernah mendengar 3D Experience. Jadi 3D Experience itu adalah platform digital yang memungkinkan pengguna CAD, sosial dan kolaboratif app, simulation app, dan information intelligence app untuk berkolaborasi dengan desainer lain atau mitra mereka dengan berjuta fitur lainnya. Semua fitur ini bisa dijalankan hanya melalui browser dan tidak perlu ada yang diinstal. 3D Experience mengempower 12 aplikasi yang bisa dilihat dari dari paling slide ini yang paling kiri. Aplikasi simulasi seperti Simulia, Information Intelligence, dan juga 3D Modeling App seperti SolidWorks dan CATIA. Lanjut di SolidWorks, di seluruh cukup dengan 3D Experience, kita move on ke SolidWorks. SolidWorks adalah computer aided design, mungkin Bapak dan Ibu sudah tahu ya. Software yang sampai hari ini memiliki 1.500.000 user di 140.000 customer unik di seluruh dunia, dan mereka itu mempunyai satu passion, yaitu desain. Jadi dari medical ke aerospace dan industri sampai edukasi, tantangan yang berbeda membuat SolidWorks dan 3D Experience semakin diyakini sebagai desain dan PLM yang terpercaya oleh industri. Jadi fun fact juga, 31 dari 50 company terkaya versi Global Fortune menggunakan SolidWorks dan 3D Experience. Cukup dari saya, waktu dan tempat saya persilahkan ke Pak Kamal. Oh ya, jika ada pertanyaan selama webinar bisa
ditanyakan melalui chat box yang tersedia di platform ini, Zoom. Dipersilakan Pak Kamal untuk waktunya. Oke. Terima kasih Aryan. Mungkin di sini saya coba ambil ya. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Kamal sebagai application engineer untuk tim Paralogics ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit sharing ilmu ya, mungkin sharing pembahasan. Kita membahas tentang integrasi proses di manufaktur. Ya, jadi mungkin dari bapak-bapak sekalian atau kawan-kawan sekalian tahu mungkin ada SolidWorks yang lain. SolidWorks itu on premise ya, semuanya terinstall di desktop, jadi semua pekerjaannya itu dilakukan di desktop aja. Nah, tapi di 3D Experience Platform ini, SolidWorks itu juga ada berdasarkan atau menggunakan cloud ya. Jadi kita bisa menggunakan desain SolidWorks itu nggak hanya harus di laptop. Jadi kita bisa menggunakan di iPad, bisa di laptop, bisa di handphone, bisa di komputer. Asal komputer itu terkonek dengan internet dan memiliki browser ya. Jadi kita juga bisa melakukan pekerjaan dengan 3D Experience SolidWorks ini. Nah, mungkin di sini saya kasih sampel pengerjaan ya. Gimana sih caranya 3D Experience SolidWorks ini benar-benar integrasi ke proses manufacturing yang biasa kita kerjakan ya. Di sini saya coba ambil satu pekerjaan, di sini ada salah satu sampel untuk rider platform ya. Jadi di sini ada skuter matic itu. Jadi dia akan melakukan improvement untuk rider platform ya. Jadi dia melakukan pembuatan board ya dengan dimensi, dengan rider positionnya, surface traction-nya, sampai ke desain untuk proses manufacturing-nya. Jadi dia akan membahas semuanya. Kita dalam satu proses, in case di proses manufaktur, ini kita akan menghubungkan dari beberapa tim yang menggunakan 3D Experience Platform ini. Nah, di sini mungkin diambil contohnya satu untuk yang pertama perlu dibuat itu adalah fixed bracket ya. Nah, dari fixed bracket ini kan juga ada hubungannya dengan pembuatan degree rotation-nya ya. Jadi ada yang bisa bergerak sampai plus minus 15 derajat ya rotation-nya. Oke. Nah, di sini dia akan diposisikan di bawah rider platformnya ini ya, di bawah joknya ini. Nah, dengan yang terhubung dengan CVT connection, jadi push rod attachment-nya ke CVT-nya, terus bisa dikalibrasi, terus juga meminimalisir cost-nya sampai ke biaya machining-nya. Nah, dari sini kita pasti perlu ada pembuatan frame-nya seperti ini. Karena kan tadi ada penambahan bracket, terus CVT join-nya juga ada, berarti kan kita perlu penambahan untuk proses ini. Kayak machining requirement. Jadi dalam satu project itu, satu gambar, pasti ada yang di proses manufacturing, ada yang purchase part. Nah, di 3D platform ini dia akan mengkategorikan mana yang kira-kira bisa purchase part, mana yang bisa untuk proses machining. Nah, di sini kita akan bahas 3D Experience SolidWorks. Jadi 3D Experience itu sama kayak 3D Experience biasa ya, cuman dia terintegrasi dengan SolidWorks. Jadi ada yang SolidWorks on-premise atau di-install di komputer, di laptop. Nah, ada juga 3D Experience SolidWorks yang menggunakan web-based atau web browser ya. Jadi kayak lead time meeting juga kita bisa atur, part design, assembly design, validasi gambar semuanya, sampai ke isu change management ya. Jadi kayak misalkan di perusahaan bapak-bapak sekalian ada yang kayak perusahaan HCI ya, atau Engineering Change Instruction. Jadi kayak itu semuanya nanti akan ke-manage semuanya
Jadi historinya ada perubahan, ada gambar seperti apa, on duty gambar seperti apa, itu akan masuk ke issue and change management. Jadi semuanya ke-record di 3D Experience SolidWorks ini sampai ke proses manufacturing. Jadi kayak pembuatan program CAM, additive manufacturing, analisis, itu semua bisa dilakukan di 3D Experience SolidWorks. Jadi itu kita bisa lakukan di satu platform 3D Experience ini. Sampai ke project completion. Oke. Nah, di sini 3D Experience SolidWorks itu saya ambil contohnya itu ada 4 tim ya. Salah satunya itu ada pasti kan project manajernya, dia yang bertanggung jawab semuanya. Terus ada juga design engineer ya atau mechanical engineer untuk beberapa komponen mechanical. Terus juga ada mechanical engineering untuk kayak improvement atau ada revisi seperti itu ya. Jadi ada kolaborasi dan sampai ke manufacturing engineer ya. Jadi kayak untuk site floor-nya seperti itu, shop floor-nya dia akan juga terlibat di desain 3D Experience platform ini. Oke. Nah, di sini kita coba untuk masuk ke lean team meeting ya. Jadi dengan adanya setiap user ini ya, jadi kayak dari laptop, dari desktop PC, itu semuanya bisa join ya. Nah, jadi di sini kita tinggal masuk ke web base ya. Jadi kita nggak perlu buka komputer. Jadi kalau misalkan bapak-bapak sekalian ada yang pakai iPad atau tab gitu ya, itu kita bisa melakukan menggunakan web-based platform ya. Jadi kita bisa menggunakan misalkan Bapak punya Samsung Tab, ada yang menggunakan iPad ya. Itu semua bisa dilakukan di 3D Experience ini. Jadi kita mau desain di iPad, mau desain di Tab itu juga bisa. Jadi nggak harus di komputer atau di laptop. Jadi kita tinggal login di platform web-based ini. Nah, di sini dia akan lihat nih dari beberapa ini, kita bisa melakukan team meeting. Jadi kayak history meeting kita bareng-bareng itu semua ketahuan, apa ada revisi yang seperti apa, agendanya seperti apa, siapa yang terlibat, itu ada di 3D Experience Platform Meeting. Jadi di era pandemi seperti ini, kita melakukan dengan satu platform seperti ini sangat mungkin akan sangat membantu sesuai dengan pekerjaan kita di sebelum pandemi ini. Jadi kayak ada coret-coretan di papan tulis, kita meeting bersama siapa aja yang terlibat, history minute meetingnya semuanya terrecord. Jadi ini salah satu untuk membantu proses pengerjaan ya. Jadi kayak dari sini nih kita buat kasih note untuk desain engineering, kita bisa pakai sticky note-nya misalkan warna orange atau warna kuning. Nah, dari situ kita juga bisa input beberapa problem di prosesnya ya. Jadi kayak ini nih kita juga bisa tahu nih ada action-nya harus seperti apa. Nah, lalu dari sini juga buat pembuatan deck-nya misalkan dia perlu ditambahin seperti ini atau ditambahin dikurangin seperti itu juga bisa kita masukin. Jadi kayak class tracking control-nya juga kita bisa atur. Jadi kita ngasih note ke tim yang terlibat. Jadi nggak kayak walaupun kita di semuanya nggak di dalam satu tempat, tapi semua komunikasinya tetap terhubung dengan beberapa tim yang lain. Jadi kita bisa ngasih pesan ke orang yang terlibat, tapi tim yang terlibat dalam proses itu semua bisa mantau ya pekerjaannya udah sampai mana, apa yang kurang. Jadi sama-sama saling membantu di dalam proses lead team ini ya. Nah, jadi kayak dalam sini nih action log. Jadi kayak hari ini yang dikerjakan, besok itu kayak ada pengerjaan nih, kayak untuk yang tadi kuning ini kan untuk tim mechanical engineer ya. Dari misalkan dari tim desain nih, dia ngasih improve penulisan, terus juga dia ngasih note ke pimpinannya untuk ke inventory hardware, get to order to make master. Jadi kayak tolong dong beliin material atau beberapa komponen di tempat vendor yang lain, misalkan contohnya seperti itu. Jadi semuanya itu recordnya ketahuan nih apa yang kurang, sistem projectnya misalkan ada yang, oh ternyata ada yang miss, jadi tetap bisa kita melakukan improvement dalam setiap prosesnya. Nah di sini pun kayak
kita kan kadang-kadang kalau misalkan lagi ngegambar nih, pasti ada kayak buat pengerjaan tulis tangan, nulis-nulis seperti itu ya. Jadi kita juga bisa tetap ngasih sticky note gitu ya, kayak tulisan-tulisan itu dikasih pop-up note gitu ya. Jadi kayak kita bisa menyampaikan pesan apa yang kita gambar. Nah, dari sini pun untuk action log-nya, dia karena board-nya desainnya sudah ada, terus track assembly-nya seperti apa, tapi kan ini hanya baru gambar konsep. Sedangkan kalau untuk ke proses manufacturing itu bukan hanya dari konsep, tapi kayak dari desain, dari misalkan ada CIA-nya, terus juga kita perlu pastikan proses manufacturing. Nah, ini kita juga bisa lihat, tapi kan di sini hanya sebatas hanya coret-coretan saja. Nah, disinilah untuk melakukan proses part design. Nah, part design ini dilakukan di 3D Experience SolidWorks. Jadi kita nggak harus menginstal 3D Experience, nggak perlu untuk install SolidWorks di PC, tapi kita bisa melakukan di 3D Experience SolidWorks ini. Jadi kita bisa melakukan desain di SolidWorks Connected ini. Nah, jadi seperti ini tampilan SolidWorks di 3D Experience. Dia sama persis dengan SolidWorks yang biasa, tapi dia menggunakan sistem cloud-based. Bikinnya itu sistem web-based. Jadi selama ada web browser, dia bisa dilakukan di perangkat tersebut. Nah, jadi seperti ini kita bisa melakukan kayak mau terima gambar, mau ambil gambar, ini kita bisa input. Nah, di sini kayak mode-nya itu bisa yang lightweight, large design review, jadi kita bisa atur semuanya. Jadi satu proses seperti ini, itu kita bisa ambil semuanya. Jadi kayak apa yang perintah sama dengan 3D Experience, 3D SolidWorks ini ya. Jadi kayak cuman dia sistemnya web-based. Nah, dia di sini untuk melakukan pembuatan board ya. Jadi kayak dia melakukan new part sesuai dengan perintah yang tadi di awalnya kan yang dibuat meeting ya. Jadi kayak buat BPG board, tapi berdasarkan sketch yang coret-coretan tadi ya. Jadi kayak dari image-nya itu kita tetap bisa bawa untuk kayak board yang seperti ini, kita buat constraint. Jadi dia tetap bisa melakukan proses pembuatan desainnya ya. Jadi kayak ini kita input dengan coret-coretan tangannya. Jadi disamakan dengan aktual gambar yang ada di SolidWorks ini. Jadi kayak coret-coretan gini, konsep desainnya semuanya jadi terhubung. Kita tinggal membuat plan berdasarkan referensi coret-coretan ini. Atau mungkin Bapak-Bapak sekalian punya yang blueprint atau coret-coretan tangan buat konsep kayak gini kan kadang-kadang kita punya ide, tapi kita biasanya coret-coret tangan. Kalau langsung ke komputer juga bingung ya. Nah, jadi di sini kita juga bisa tetap record ya. Jadi walaupun coret-coret tangan, kita bisa melakukan desain dari wallpaper image. Jadi kita bisa ambil malnya juga ya, atau buat patokannya. Nah, di sini bisa dilihat ya. Semua gambar konsepnya dilakukan mengikuti dari si sketch gambar yang dilakukan. Jadi untuk pengerjaan surface-nya pun pasti lebih mudah ya di SolidWorks Connected ini. Dari sini dia tinggal input untuk ketebalan boardnya ya, jadi kayak thickness-nya. Nah, di sini untuk boardnya dia tinggal masukin dia jenis pakai materialnya apa. Nah, di sini di input materialnya tipenya ABS. Nah, dari sini yang setelah dibuat boardnya, dia pasti akan membuat lanjutan untuk dudukannya ya. Nah, di sini coba. Nah, di sini boardnya dia buat untuk dudukannya yang ikut terhadap bracketnya ini ya. Jadi kayak bracketnya ikut. Bentar ya. Videonya.
Oke, di sini saya coba share lagi, sorry. Nah, di sini ya, tadi lanjut yang di pembuatan bracketnya. Nah, di sini kita lihat ya, di sini untuk kayak pemanis di area luarnya, dia untuk melakukan kayak connected edge-nya itu untuk di radius, jadi akan lebih mudah untuk proses pembuatan cetakannya, jadi nggak terlalu tajam, nggak perlu bari-bari seperti itu ya. Nah, dari sini pun dari hasilnya kita pasti kan perlu lihat pattern-nya ya. Jadi kita perlu nih bentangannya dari materialnya ini tuh seberapa besar sih untuk dijadikan ke barang yang tadi boardnya ya. Nah, di sini bisa dilihat ya, informasinya pun kita bisa langsung analisis sederhana ya. Jadi dari lembaran itu dibentanginnya itu area mana yang paling banyak deformasi. Nah, di sini kayak untuk sederhana analisis gini bisa dilakukan di 3D SolidWorks Experience ini ya, platformnya ya. Nah, di sini kita tinggal masukin surface ininya. Nah, surface-nya ini kita juga bisa masukin jenis materialnya. Jadi kayak kadang-kadang kan kita perlu material dotted gitu ya. Nah, di sini bisa diatur texture distance-nya. Jadi dari di sini tuh bisa di-input langsung berupa mesh ya. Jadi surface offset-nya itu nanti akan langsung masuk ke beberapa surface-nya ini. Jadi kayak kulitnya ini kita bisa lihat ya. Ada yang di tekstur, ada yang misalkan Bapak punya pola sendiri. Jadi kita bisa masukin ke 3D SolidWorks Connected ini ya. Jadi langsung semuanya dilakukan di sini material. Nah, di sini bisa dilihat ya, dari hasil yang si mechanical engineer ini, kita bisa langsung upload ke tim yang lain. Jadi kita nggak harus copy flash disk di WhatsApp, Mas tolong cek email atau apa. Jadi kita dengan menggunakan ini, semua platform itu semua terhubung ya. Jadi selama kita melakukan ini, nanti akan ada notif di tim yang lain. Jadi di beberapa grupnya itu pun akan lihat nih proses selanjutnya itu seperti apa. Jadi kayak dari sini nih, kita lihat maturity-nya. Jadi kalau misalkan saya lagi mengerjakan, tapi di statusnya itu bisa dilihat on process. Jadi tim yang lain tuh bisa menunggu atau bisa ngecek apa aja yang masih dikerjakan, mana yang on duty, mana yang udah bisa dilanjutkan pekerjaannya itu ada di maturity-nya. Jadi semuanya ke record ya, jadi bisa ketahuan. Nah, setelah part design di-upload, pasti kan kita melakukan assembly design dong. Nah, dari part design yang sudah dibuat si mechanical engineer ini, lalu dilanjutkan ke tim yang lain, kayak untuk proses assembly design. Nah, di proses assembly design ini, di 3D SolidWorks Connected ini juga pasti lebih ringan ya, karena menggunakan platform itu web-based, jadi nggak perlu spek komputer yang terlalu high-end banget, karena semua dilakukan di cloud-nya si 3D Experience. Jadi kita penggunaan SolidWorks dengan menggunakan web-based. Nah, dari sini pun si tim ini dia akan ngecek yang tadi pertama dirancang itu kan sesuai meetingnya, dia plus minusnya itu 15 derajat, jadi dia perlu ngecek dulu, terus mana area yang sudah bisa di assembly, jadi dia akan ngelihat nih beberapa komponen yang bisa terhubung dengan part yang tadi di-upload. Nah, jadi dia tinggal insert komponen yang tadi sudah di-upload boardnya ya, yang sama tim sebelumnya. Nah, terus di sini juga di-upload dulu untuk beberapa komponen-komponen terhubungnya ya. Jadi dia kan nanti buat tadi gerakan degree-nya ini di-upload, di-assembly prosesnya. Nah, dari sini juga kita tetap bisa melakukan kayak library-nya, jadi kayak langsung parameternya, terus juga input parameter untuk konsentrik. Nah, jadi untuk gerakan tie rod ini semua terhubung. Jadi kalau dia gerak 15 derajat, dia harus gerak berapa mili, misalnya seperti itu. Nah, dari sini pun juga kita bisa kasih limit angle ya. Jadi kayak misalkan dari beberapa ini dia nggak boleh clash. Jadi saat dia udah ketemu mentok, otomatis di sini akan berhenti. Jadi bisa dilihat ya di sini ya.
Nah, untuk gerakan ke kirinya dia maju, terus untuk gerakan mundur dia gerakan ke kanan seperti itu. Nah, netralnya dia di tengah. Nah, di sini bisa dilihat ya, untuk gerakannya itu dia bisa maju plus minus 4,25. Nah, di sini panjangnya tinggal ditambahin untuk ininya, ini posisi dia berapa untuk di mundurnya. Jadi tinggal dilihat lengthnya. Nah, jadi dapat 3 preview untuk maju ke kanan, maju ke kiri, belok ke kiri, terus di posisi netral sama ke kanan. Jadi dia udah punya 3 poin referensinya ya. Nah, dari hasil assembly ini, dia akan melakukan save lagi untuk di-share lagi ke tim yang lainnya. Jadi dia tinggal upload. Nah, ini uploadnya nggak perlu semuanya lagi. Jadi dia hanya upload yang ada perubahannya aja. Kan kita kadang-kadang kalau berbicara tentang cloud, pasti kalau satu file assembly berbicara upload untuk ke tim yang lain, pasti itu upload semuanya lagi. Nah, di sini nggak perlu. Jadi mana yang direvisi, dia akan otomatis update. Jadi kalau ada perubahan, dia langsung update, langsung upload aja. Jadi nggak perlu upload semuanya. Nah, dari hasil assembly design itu, kita tinggal perlu melakukan validasi ya, jadi pengecekan nih. Jadi di 3D Experience Platform ini, untuk SolidWorks juga bisa melakukan CAE ya, jadi kayak untuk pengecekan kekuatan, stres seperti ini juga bisa dilakukan di 3D Experience Platform Connected ini ya. Nah, di sini dia tinggal melakukan preparation-nya. Nah, di sini 3D Experience-nya menggunakan analisisnya itu Simulia ya. Jadi berbeda dari platform, tapi tetap di satu platform yang tadi saya bilang di awal, web-based, menggunakan 3D Experience. Jadi semua bisa dilakukan di satu platform ini, 3D Experience. Nah, di sini dia tinggal masukin maksimum radiusnya, untuk hole diameternya seberapa, terus koefisien gesekannya berapa, kita tinggal input, kayak general contact-nya mana aja, terus yang clamp force-nya di mana, di area mana, itu juga bisa dilihat ya. Ini di sini. Jadi untuk application rotary-nya di mana, itu juga bisa kita tambahkan. Jadi tabular amplitude-nya di mana, itu kita bisa tambahkan. Jadi untuk nah di sini kita tinggal melakukan meshing-nya juga ya. Jadi meshing-nya tuh bisa tahu ya untuk size-nya. Terus kita pakai yang jenis mesh-nya tuh seperti apa. Itu juga bisa diatur. Nah, ini ada beberapa komponen, ada swap. Jadi di beberapa ini kan kita perlu pastikan mesh size-nya itu juga bisa diatur ya. Jadi nggak harus semuanya di generalisasi, tapi bisa satu-satu komponen. Oke. Nah, dari hasilnya ini, dia bisa langsung cek ya. Jadi kalau ngecek nih kontak pressure-nya di mana, itu dia di beberapa step-nya itu dia akan kelihatan prosesnya. Jadi dia munculin per step-nya juga. Nah, di sini bisa dilihat ya, area yang paling berdampak saat melakukan rotary di sini. Terus kalau misalkan over ini, bisa dilihat ya. Ini bisa dilihat untuk step-nya. Jadi mana yang lebih efisien untuk di proses gambarnya. Jadi setelah melakukan proses validasi, nanti akan ada timbul untuk isu change management, atau yang biasa saya dengar itu bahasanya di prosesan manufaktur itu ada biasanya SEI. Jadi kayak engineering change construction, apa instruction itu juga banyak, ada SEC, ada SEI, itu juga banyak yang biasa didengar ya. Tapi tetap itu biasanya hanya isu dan change management. Jadi ada perubahan, ada revisi, kalau ada perubahan itu bisa dilakukan. Nah, di sini juga ada untuk satu proses yang dia kalau misalkan ada isu baru, atau misalkan tolong dong beberapa part ini diganti, atau misalkan jenisnya itu ditambahin handlebar seperti ini ya. Jadi untuk fungsinya apa? Jadi semua itu nanti akan terbahas di dalam satu timnya itu. Jadi kayak area ini nih, misalkan
yang defaultnya seperti ini, tapi ada perubahan isunya itu saya mau di modelnya seperti ini, kira-kira lebih baik atau enggak. Jadi bisa disampaikan ke semua timnya. Jadi misalkan kalau dalam satu tim itu kan kadang kita kayak mengajukan perubahan, tapi kok nggak diterima-terima, jadi saling mengingatkan aja antara satu dengan tim yang lainnya, seperti itu. Dan juga bisa minta pendapat dengan tim yang lain, jadi akan lebih mudah. Di sini juga bisa dilihat jenis-jenis untuk isunya itu seperti apa, dia kayak nambahin handlebar, itu juga bisa masuk ya. Nah, di sini bisa ditampilin attachment-nya. Nah, setelah ini si project-nya ini, si manajernya, dia akan lihat nih, dia dapat improve untuk atau isu ya. Jadi dari isunya itu ada 5, dari handlebar, ada chain guard, ada handle rises, ada bolt hit, sampai ke front shot flank-nya. Jadi semuanya itu ada beberapa isu nih. Jadi kayak maturity-nya itu harus dilakukan segera. Terus juga kalau misalkan ada draft, terus ada yang inward. Nah, terus ada juga yang front shot flank resize-nya itu kayak mesti in approval, jadi mesti menunggu persetujuan. Nah, dari beberapa ini kayak hasilnya ini bisa dilihat ya untuk mana aja yang perlu di. Nah, ini nih statusnya ada yang masih inward, terus dia tinggal ditambahin statusnya urgent nih, tolong disegerakan. Nah, dari hasil proyeknya ini, jadi dia kan pasti akan menyampaikan untuk ke beberapa tim yang terlibat di isunya ini ya. Jadi dari isunya ini kita bisa lihat nih ada report nih untuk kayak handlebar sama suruh boardnya itu diintervensi ya. Jadi kayak biar nggak nabrak misalkan. Nah, di sini dia tinggal langsung open ke SolidWorks Connected. Jadi dia akan langsung buka dari notif yang tadi di apa namanya di 3D Experience platformnya, dia tinggal langsung ke ke SolidWorks Connected. Nah, di sini dia tinggal update maturity-nya. Nah, dari sini statusnya dia akan rubah untuk restart work. Jadi in work process. Jadi si tim yang lain pun tahu kalau misalkan gambar ini lagi ada perubahan atau lagi dikerjakan. Dengan siapa, jam berapa, revisikan ke berapa, itu cuma bisa tahu. Nah, di sini dia akan tambahkan untuk new revision. Nah, di sini revisionnya itu dia akan ngasih komen. Jadi, setiap orang yang ada ngerubah gambar itu akan ketahuan. Nah, terus untuk perubahannya itu apa aja? Dia udah perubahan revisi beberapa kali, itu kita bisa tahu. Jadi akan sangat membantu untuk beberapa tim yang terlibat. Nah, di sini bisa dilihat kan, kalau misalkan dia lagi di posisi dilipat, ini bisa dilihat dia ada bentrok di boardnya, jadi ada nabrak. Itu fungsinya dari tadi yang misalkan ada beberapa isu change, perubahan gitu, jadi semuanya itu terlibat. Jadi kita bisa tahu nih, kalau misalkan jangan sampai ini gambar sudah rilis ke shop floor, ternyata ada perubahan. Nah, disinilah dibentuk satu platform ini selama masa pandemi ini tidak mengurangi esensi bekerja ya. Jadi kadang-kadang kalau di rumah itu susah nih untuk ketemu karena mungkin lagi pandemi seperti ini. Dengan bantuan dari 3D Experience Platform ini mungkin akan sangat membantu yang biasanya kita melakukan pekerjaan itu di aktual ya, atau di seperti biasa, ini dilakukan, bedanya hanya dilakukan oleh virtual, tapi sama sistem pekerjaannya. Nah, di sini bisa dilihat ya, untuk dari yang slotnya tadi, untuk handlebarnya, dia akan buat profilnya, lalu untuk di indent ya, untuk ke SolidWorks-nya, jadi dia akan ngebentuk dari profilnya seperti ini. Nah, jadi seperti ini. Jadi ini untuk saat handlebar-nya dilipat, dia akan ada grooving area tersebut. Nah, jadi seperti ini. Jadi dia nggak ada clash saat dia dilipat. Oke. Nah, setelah hasilnya ini, dia akan upload lagi nih revision comment. Jadi di sini akan berubah nih status maturity-nya. Dia akan update untuk proses ke rilis. Jadi gambar ini sudah di-scan. Jadi akan masuk ke revision 2 seperti itu. Nah, setelah dari proses desain, terus ada assembly, ada validasi, sampai ke isu change management ya. Jadi kayak ada perubahan-perubahan tersebut sampai semuanya sudah oke, sampai semuanya sudah aman, nggak ada yang perubahan lagi. Terus juga
statusnya juga sudah bisa rilis, jadi semua udah di-approve. Nah, lanjut ke proses manufacturing. Karena proses manufacturing itu penting, biasanya jangan sampai udah masuk ke shop floor, ternyata ada perubahan lagi, karena itu pasti akan makan waktu yang lama dan biaya yang cukup tinggi, karena materialnya sudah jadi, ternyata ada perubahan antara dia direvisi atau itu bakalan reject part, jadi nggak bisa dipakai lagi. Itu yang paling penting di satu platform ini ya, jadi semuanya itu akan tetap terhubung, mana yang udah masuk ke proses manufaktur, mana yang masih on proses desain, jadi ada yang revisi, itu juga semuanya akan terpantau di 3D Experience platform ini untuk 3D Experience SolidWorks. Nah, proses manufacturing ini kita juga bisa lihat nih mana saja yang sudah bisa dilakukan untuk proses manufacturing. Jadi kayak mana yang untuk proses machining. Nah, ini bisa dilihat. Jadi kayak shop floor machining, terus kita juga bisa lihat nih manufacturing finder tuh salah satu fitur untuk ngecek nih apa aja sih yang dikerjakan. Misalkan ada contohnya mesin edisi, electrode discharge ini ya, EDM untuk electrode discharge machining. Terus ada juga misalkan ada proses manufacturing kayak misalkan buat drilling, proses mesin CNC, terus juga misalkan ada juga klasifikasinya itu seperti apa. Juga kita bisa lihat nih produk strukturnya seperti apa. Ini bisa dilihat untuk proses manufacturing-nya. Jadi di 3D platform ini, 3D experience platformnya juga untuk mengcover semua proses manufacturing. Nah, dari sini dia akan masukin kode dari part yang mau digunakan. Oke, di sini dia tinggal open aja. Nah, di sini bisa dilihat ya, untuk tampilan proses manufacturing-nya. Jadi, di sini dia tinggal ambil shop floor positioning wizard. Jadi, untuk satu part ini, dia akan melakukan satu one click button ya, atau dia menggunakan wizard nih. Jadi, kayak untuk proses ini kan sederhana ya, kayak ada pocket-pocketnya, terus ada drilling, terus ada facing, itu semua dilihat. Nah, di sini dia tinggal masukin configuration-nya. Jadi dia menggunakan proses mounting atau import resource kah, atau menggunakan generic machine generic mesinnya aja. Jadi kayak mesin sederhana. Oke. Nah, di sini dia akan input nih. Dia pakai toolingnya itu seperti apa? Dia menggunakan metric tool, terus juga jenis outputnya itu dia pakai controllernya apa. Jadi post prosesornya itu juga sudah disediakan di 3D Experience platform ini atau 3D Experience SolidWorks. Jadi kayak tipe-tipe mesinnya, terus juga post processing-nya. Nah, di sini dia akan melakukan part operation. Jadi part operation-nya itu apa aja sih? Di sini dia akan nambahkan untuk raw materialnya ya, atau raw stock-nya. Dia akan tambahin nih untuk bentukannya. Jadi biar dia tuh nggak minus ya saat di proses machining. Nah, dia input untuk besarnya, terus lebarnya, tingginya juga tinggal input. Oke, nah dari sini dia akan sama seperti program yang lainnya ya, pasti ada buat tentuin safety plan-nya, terus juga ada cutting area-nya, itu semuanya di input ya. Jadi kita tetap bisa melakukan semua proses satu workflow ya. Jadi yang tadi kita sebutkan di judulnya. Jadi akan lebih baik saat semuanya berintegrasi dalam satu proses manufaktur ya. Nah di sini dia tinggal melakukan langsung nih kayak fitur recognition-nya itu dia ada recognize all on part. Jadi semua yang bentuk lubang dia akan bikin semua proses manufakturnya. Jadi recognize-nya dia tinggal create. Nah, di sini akan muncul nih beberapa wizard manufacturing-nya ya. Jadi, mana yang lubang bisa menggunakan bor, mana yang buat mengerjakan boring atau buat gerakan helical seperti itu untuk lubangnya ya, ngoreknya itu juga bisa kita input. Nah, di sini dia mau pakai tool seperti apa, juga kita tinggal input, atau kita punya katalog sendiri, kita punya tool sendiri, ini bisa kita input. Nah, di sini untuk beberapa strateginya ya, mungkin varian beberapa kayak semua prosesnya itu untuk roughing sekaligus,
Oke. Nah, dari proses ini kita juga bisa melakukan pergerakan simulasi ya. Jadi untuk semua timnya, jadi di sini juga bisa melakukan kinematik mesin ya pengerjaannya. Nah, dari hasil ini, dari manufacturing wizard-nya, kita bisa lihat nih untuk melakukan tahapan selanjutnya. Jadi kayak dari ini kan tadi dari satu sisi aja. Berarti kan kita perlu, ini kan dari satu sisi aja, berarti kita perlu untuk sisi selanjutnya, karena baru yang jadi itu area sininya aja. Nah, di sini beberapa strategi cutting-nya, dia akan melakukan circular milling ya, jadi kayak buat ngorek seperti ini, atau biasa dibilang itu boring ya. Dia masukin, jadi untuk proses di area tersebut. Nah, di situ dia tinggal input, hole bottom-nya di mana, dia tinggal melakukan generate di part tersebut. Nah, untuk di area tersebut, di sini nih, kayak di sini kan ada buat pocketing ya, untuk slotting, seperti itu, dia tinggal melakukan prosesnya juga. Jadi, semuanya itu integrasi di satu proses. Oke. Nah, di sini masih pembuatan, dan perlu diperhatikan lagi ya, jadi saat tim proses manufaktur melakukan proses pembuatan CAM seperti ini, itu nanti akan dapat update ke tim yang lain ya, jadi tim desain pun juga bisa tahu nih, gambarnya itu sudah dibuat ke proses shop floor-nya atau belum, jadi setiap langkahnya ini ada update-nya ya, jadi nggak perlu khawatir, jadi kadang-kadang tim CAM itu, oh udah dikerjain atau belum nih untuk proses gambarnya. Nah, itu kita juga bisa tahu nih, jadi apa aja yang saat di ini kita bisa lihat nih, jadi sama-sama saling koreksi atau saling mengingatkan, jadi setiap gambarnya itu akan lebih efisien ya waktunya untuk semua pengerjaannya. Nah, di sini setiap proses drillingnya, nah jadi di sini bisa dilihatnya untuk simulasinya semuanya, semua proses pengerjaannya. Nah, dari hasilnya ini kan pasti ada perlu untuk kayak pergerakan yang 3,5 aksis atau mesin 5 aksis ya. Di sini bisa diatur nih. Bahkan kita punya mesin 5 aksis ya, limit line-nya, dia melakukan penyesuaian. Sorry, skip. Nah, di sini bisa dilihat ya, untuk setiap proses ininya, pengerjaannya. Jadi, tim proses manufacturing pun juga bisa menganalisis ya untuk setiap pekerjaannya. Jadi jangan sampai sebelum nyampe ke shop floor atau ke mesin udah disetting, ternyata oh ada holdernya yang nabrak nih atau toolingnya nggak sesuai jalannya, jadi abnormal. Nah, di sini bisa dilihat ya prosesnya. Jadi akan lebih baik semuanya itu dilakukan validasi lebih dahulu. Jadi kayak timingnya terus apa aja, timingnya berapa lama, toolingnya apa aja, terus posisi settingnya seperti apa. Di sini kan bisa dilihat ya, untuk reference aksis part operation kedua, ketiga, ini di posisi sini ya, dan ini untuk posisi 1. Jadi kita bisa tahu nih, untuk posisinya itu di mana aja arahnya, jadi kita bisa lihat ya. Jadi orang shop floor pun akan tahu, oh ternyata ini posisi setting 1, kedua, ketiga. Nah, dari hasil proses manufacturing itu kan udah lanjut ya. Nah, di sini kita bisa lihat ya untuk project completion-nya. Oke. Nah, di sini dari beberapa tim yang terlibat ya, tim desain, mechanical, project manajernya, terus sampai ke orang proses manufacturing-nya. Ini semuanya akan dapat update untuk pekerjaannya. Jadi kayak setiap yang ini ya, all departemennya bisa tahu nih. Jadi kayak punya clipboard gitulah, kayak papan pengumuman seperti itu. Dia akan masukin nih, setelah dari sini pekerjaannya sudah selesai. Jadi untuk activity log, ini bisa dirubah nih kayak pivot-pivot pekerjaannya. Ini untuk masuk ke next week atau di pekerjaan hari ini, itu semuanya akan di-update ya. Nah, di sini karena ini selesai, di sini masuk ke perintah selesai. Jadi semua pekerjaan selesai itu akan boardnya itu akan kekumpul. Jadi action log-nya semua ketahuan. Jadi dalam satu semua project
ini semua kelihatan. Kapan dia harus dikirim, kapan dia deadline, itu semuanya ada. Jadi dari sini kita bisa lihat nih, maturity-nya akan dirubah cycling-nya oleh manajernya. Jadi dari manajernya akan merubah statusnya itu untuk rilis ke pengiriman. Nah, di sini sudah selesai communication-nya. Nah, di sini tambahin untuk kalau misalkan kita mau berbicara atau komunikasi, jadi 3D Experience ini juga bukan hanya untuk buat pekerjanya juga, tapi sebagai media sosial antara beberapa tim. Jadi kita buat kasih pesan, berbagi cerita, ini juga bisa masuk seputar kerja, atau mungkin ada sharing-sharing ilmu baru di sini kita juga bisa share. Jadi sebagai grup untuk komunikasi dengan tim-tim yang lain. Nah, dari sini 3D Experience SolidWorks ini kita bisa lihat ya, kayak Lean Team Meeting ini isunya atau kesimpulannya. Jadi kayak quickly build meeting agenda. Jadi kita gampang nih kalau di sebelum pandemi ini kan mungkin kita meeting bisa di satu meja, ada papan tulis, kita tulis semuanya, baru kita foto. Tapi kan kadang-kadang kalau untuk ngelihat minute meetingnya itu kita perlu ngeliat lagi nih, cari berkas, itu lama ya. Nah, dengan adanya ini kita bisa cepet nih kayak build meeting agendanya seperti apa, terus juga komunikasinya lebih gampang. Terus juga kita bisa meng-highlight nih isu-isu atau tantangan sebelum ini terjadi, kita bisa menyimpulkan dulu, atau kita bisa memprediksi kalau benda ini akan ada problem atau ada isu seperti itu. Nah, setiap isunya itu nanti akan di-capture actionnya seperti apa, langkahnya harus gimana, itu nanti akan ke-record semuanya. Jadi kayak ketahuan nih. Jadi pas bener ada problem atau ada masalah di situ, kita sudah tahu nih, oh ini harus seperti ini. Jadi kita tinggal lihat di board yang tadi di awal ya, akan lebih mudah. Nah, lalu untuk part and assembly design itu, kita bisa lihat nih, kayak life cycle data management on the cloud. Jadi, semuanya itu terhubung di cloud, jadi akan lebih mudah ya. Jadi, kita nggak perlu lagi kayak harus datang ketemu, ngirim pakai flash disk, convert menggunakan disk. Jadi, semua kita basis dengan cloud aja. Jadi, dengan cloud itu kita punya integrasi sendiri ya. Mana yang boleh buka, mana yang nggak boleh buka, mana yang boleh download, mana yang cuma boleh lihat, itu semuanya akan kasih hierarkinya ya, atau permissionnya seperti apa. Terus juga ada seamless design collaboration yang tadi yang saya sebutkan di awal ya. Jadi proses desain itu nggak harus menggunakan desktop PC juga ya. Jadi kita juga bisa misalkan desain, misalkan kita lagi di luar nih, kita lagi buka tab atau iPad kita bisa langsung proses desain di web browsernya kita. Jadi akan lebih mudah melakukan desain kolaborasi. Jadi dengan 3D SolidWorks Connected itu sama dengan menggunakan 3D SolidWorks di desktop PC. Jadi sama aja. Jadi desain kolaborasinya akan lebih mudah. Dengan 3D Experience Platform pun akan bisa sama. Jadi semuanya integrasi ya, collaboration-nya juga terhubung satu sama lain. Nah, terus untuk validasi yang di 3D Experience SolidWorks ini, itu juga leverage ke desain virtual simulasi juga ya. Terus di industri simulasi solvernya itu kompleks, jadi materialnya banyak. Terus kayak untuk beberapa konteksnya juga bisa banyak, karena mungkin beberapa teman-teman sekalian atau teman-teman saya tahu simulation dari Dassault itu mungkin banyak dipakai ya, kayak dari Simulia itu banyak. Nah, terus juga bisa mahamin bagaimana saat proses desain itu diwujudkan secara virtual. Jadi kayak mengimprove desainnya itu. Jadi saat dia ternyata, oh kayaknya ini bakalan patah deh, atau ini bakalan rusak, atau di sini bakalan muntir area itu. Jadi kita bisa dapat gambaran untuk mengimprove gambar kita selanjutnya, seperti itu. Nah, terus juga ada isu change and management. Jadi
mengumpulkan data, terus memantau semua pekerjaan yang dilaporkan di isu-isu tersebut ya, terus juga membuat 3D markup. Jadi biar lebih jelas komunikasi antara semua timnya. Jadi kalau ada problem kita juga bisa tahu, semua bisa pantau ya. Terus juga meningkatkan overcome problems ya. Jadi kita bisa ngumpulin dulu semuanya seperti apa, terus juga misalkan tindakan lanjutan untuk engineering seperti apa. Nah, di sini untuk proses manufacturing juga, di sini ada streamline bridge design to manufacturing ya. Jadi dia bisa langsung direct ya. Mungkin dari beberapa software yang lain juga sudah punya ya. Jadi dari gambar CAD-nya itu langsung ke proses manufacturing. Tapi bedanya di sini kita bisa melakukannya itu nggak perlu di desktop PC. Kalau dari software lain kan biasanya perlu harus di desktop PC atau di laptop. Nah, jadi dia harus buka laptop dulu. Tapi kalau misalkan dari ini streamline the bridge from design to manufacturing, jadi dia bisa menggunakan iPad-nya aja atau tab-nya dia, menggunakan basis web browsernya dia, itu bisa langsung gambar langsung ke proses manufacturing. Jadi akan lebih mudah. Dan di sini juga reduce scrap and rework kayak full proses manufacturing-nya ya. Jadi tinggal beberapa proses yang kita mau tangkap aja, terus juga bisa langkah pengerjaannya itu akan lebih mudah ya. Jadi kayak setiap langkah itu kan ada kayak wizardnya, terus juga kayak buat drilling itu kita nggak perlu pilih satu-satu. Dia juga udah pasti punya metode drillingnya tersebut. Misalkan pertama itu kalau kita kan drilling perlu ada namanya center drill, baru melakukan bor yang sesuai ukurannya. Nah, terus kayak manufacturing juga plan detail simulation. Jadi semua itu direncanakan dulu cara settingnya, terus kayak beberapa area yang kayak misalkan penting ya, jadi nggak boleh bergesekan atau dia nggak boleh plus, nggak boleh minus, misalkan kayak untuk lubang bearing biar nggak keras, terus biar nggak terlalu sempit, dan juga nggak boleh terlalu loss juga ya. Terus juga mengoptimalisasi dari proses machiningnya ya, jadi kayak tooling-tooling itu kan kadang-kadang kita memaksakan dia sampai bawah, padahal kalau sampai bawah itu resiko dari toolnya patah, terus resiko dari lamanya waktu, karena kan feeding pasti harus kita perlambat. Nah, itu kita bisa melakukan akan lebih mudah, kayak kita mengerjakan setengah dulu, baru dibalik, baru dikerjakan lagi. Jadi akan lebih cepat untuk proses optimalisasi machiningnya ya. Nah, dari 3D Experience SolidWorks platform yang ini, yang tadi saya bahas di awal sampai ke akhir ini, itu salah satu keunggulan yang bisa saya gambarkan ya, 3D Experience SolidWorks ini. Jadi platform ini salah satu aplikasi untuk membantu teman-teman sekalian untuk menggunakan atau mengaplikasikan ini di tempat kerja kawan-kawan sekalian. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan, ada misalkan masih belum paham, boleh ditanyakan di kolom komentar atau boleh lewat di unmute mic-nya ya untuk ditanyakan. Jadi mungkin dari saya untuk segitu dulu beberapa presentasi untuk 3D Experience SolidWorks ini. Jadi dari saya segitu dulu, cukup. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Ya. Kamal ya waktunya. Ada beberapa pertanyaan yang dituliskan melalui chatbox saya. Ini mungkin pertanyaan sudah agak sering ditanyakan, cuma ini juga pasti sangat dibutuhkan untuk para pengguna juga. Jadinya saya memakai Inventor, bisa berkolaborasi dengan 3D Experience tanpa memakai SolidWorks? Bagaimana itu Pak Kamal jawabannya? Halo Pak Kamal? Boleh diulang pertanyaannya? Sorry, nggak ini. Commute tadi. Saya memakai Inventor. Bisakah saya berkolaborasi dengan 3D Experience? Oh, kalau dari Fusion itu Autodesk ya? Inventor atau Fusion? Inventor. Inventor ya? Nah, kalau Inventor itu kolaborasi tetap bisa ya. Jadi dari 3D Experience ini, kebetulan dari Autodesk itu setahu saya juga bisa dia membuka aplikasi dari SolidWorks. Jadi saling feedback gitu juga bisa.
Nah, jadi tinggal menyesuaikan dari Inventor itu nanti akan mengeluarkan outputnya sebagai SolidWorks, atau dia tetap sebagai Inventor Assembly atau Inventor Part, itu akan tetap bisa dibuka di SolidWorks ini. Jadi tetap bisa melakukan kolaborasi antara multi platform ya. Cuma dia bakal extensionnya itu bakal jadi SLD PRT ya mungkin ya. Betul, atau SLD AM seperti itu. Dan juga ada pertanyaan, ada batas member nggak untuk 3D Experience? Unlimited itu sih. Mungkin Rian yang bisa menjelaskan semakin banyak ini. Iya, ini pertanyaan juga setahu saya sih memang tidak ada batas untuk member, cuma bagi yang bertanya ntar saya bakal bisa untuk kirimkan email untuk pastinya apakah kelanjutannya apakah bisa ada batas member atau tidak, tapi setahu saya itu tidak ada batas member, unlimited, bahkan bisa untuk mengajak para member dari luar perusahaan ya, betul ya Pak Kamal? Betul, bisa. Jadinya bakal bisa buat untuk para customer perusahaan Bapak bisa diajak masuk ke 3D Experience untuk bisa membangun desain bareng, jadi lebih interaktif dengan para customernya. Oke, ada pertanyaan lagi, seberapa aman dan menggunakan cloud di bagian manufacturing seperti ini? Karena kita tahu juga ya perusahaan itu pasti keamanan nomor satu. Oh, pasti dong. Karena sekuritasnya itu kan pasti akan dijaga ya. Karena ini kan juga menjaga nama baik dari perusahaan 3D Experience. Terus juga pasti perusahaan juga pengennya itu data nggak ke-share. Nah, dari sistem cloud-nya ini bisa menggunakan cloud dari perusahaan Bapak, atau misalkan kita menggunakan cloud dari 3D Experience. Jadi bisa digunakan lah ya. Jadi tinggal tergantung kita mau menggunakan sistem basis cloud-nya itu seperti apa. Ngerti. Cukup pertanyaan dari chatbox saya. Apakah ada di chatbox Pak Kamal? Apakah ada pertanyaan? Dari saya sih pertanyaan nih di chatbox saya ada pertanyaan, gimana caranya dari 3D Experience ini bisa langsung ngebuka ke SolidWorks tanpa menggunakan web browser. Nah, mungkin dari pertanyaan itu agak cukup tricky ya. Jadi untuk mengkolaborasikannya itu mungkin kita perlu tetap web browser ya. Kalau misalkan kayak contohnya nih dari HP nih. Dari HP saya mau ngirim gambar nih, saya buat bikin gambar di HP, lalu mau dibuka di komputer. Nah, komputer itu kalau misalkan dia connect ke 3D Experience di sini ya, Pak. Jadi kalau dia masuk sebagai timnya di SolidWorks-nya, itu misalkan saya upload ke 3D Experience platformnya, nanti akan otomatis masuk ke SolidWorks. Jadi tetap bisa integrasi walaupun tanpa web browser gitu. Mungkin seperti itu. Jadi untuk perhubungannya saling terhubung itu nggak harus dengan web browser, tapi juga bisa tetap dari aplikasi SolidWorks. Jadi mungkin dari teman-teman sekalian sudah ada yang punya SolidWorks, tapi mau menambahkan 3D Experience platform ini, itu tetap bisa berkolaborasi. Jadi nggak harus tentang SolidWorks on premise juga, harus on PC juga. Jadi tetap bisa menggunakan, misalkan saya mau nambah 3D Experience platform SolidWorks ini ya. Jadi tetap kolaborasi. Jadi tinggal nambahin, kalau yang dari SolidWorks sudah punya, tinggal nambahin license untuk SolidWorks, untuk license 3D Experience. 3D Experience. Oke, segitu dulu sih dari saya. Oke. Cukup pertanyaannya berarti ya, tidak ada yang bertanya lagi. Bisa ditutup? Betul Pak Kamal? Oke, bisa. Mungkin dari saya segitu dulu. Terima kasih semuanya. Selamat sore. Selamat menunaikan ibadah puasa, Bapak-Bapak. Terima kasih semuanya.